ini kita ada di Apli Talk Show di hari yang ketiga dan kita akan ikuti pembahasan lebih lanjut di dalam. Oke, ayo kita ikutan. Atau distribusi secara langsung dengan rantai ininya mitra usahanya, maka itu masuk ke dalam pyramid scheme yang dimaksud dalam undang perdagangan. Terus kemudian apabila terkait dengan permasalahan ini sebenarnya sudah dicirikan ya dalam Permendag 70 ya tentang ciri-ciri skema piramid. Di samping memang dalam praktek dikembangkan lagi untuk meyakinkan, termasuk kalau urusan tanpa izin dan segala macam itu disampaikan. Tapi kalau dari kedua mulai marak investasi-investasi ilegal untuk menjerat mereka-mereka yang kurang hati-hati. Nah di sini APRI giat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak tertipu dan tergoda. Karena kalau kita lihat masuk investasi ilegal atau money yang kemarin sudah dijelaskan bahwa itu adalah setoran orang yang baru. Dan uang itu tidak menghasilkan apa-apa, sehingga induknya inilah yang mengundang banyak orang dan memviralkan juga untuk menyaksikan Apli Talk Show ini di YouTube dan kita nanti di-share di medsos-medsos agar kita juga ikut membantu masyarakat untuk tidak menjadi korban dari investasi ilegal. Kenapa saya bilang banyak peminatnya? Karena memang materi ini adalah materi yang sangat luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena kita akan membahas, mengupas tuntas permasalahan-permasalahan hukum yang muncul dalam industri direct selling. Telah hadir 3 narasumber yang wow hari ini di studio. Di sebelah saya ada Pak Dr. Uus Mulia Harja, SHMH MKN. Banyak sekali detailnya. Ini kebetulan beliau ada dokter dalam bidang hukum. Di sebelah beliau ada AKBP Juliarman Pasaribu, beliau dari Interpol NCB Mabes Polri. Selamat siang. Ada juga Bapak Roy Sanani, beliau adalah Dewan Komisioner APLI. Selamat siang Pak Roy. Ketiga orang narasumber kita hari ini akan mengupas tuntas kenapa sih di industri direct selling ini marak sekali dengan investasi ilegal, dengan skema piramida, dengan money game dan sejenisnya. Mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa mulai dari Pak Doktor Hukum kita dulu, Pak Mulia Harja. Silakan Pak Mulia Harja, paparannya mungkin bisa dibantu. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya membawakan dalam talk show ini dalam sudut yang berbeda karena sebelumnya mungkin di sesi sebelumnya itu terkait dengan skema piramid ya, mungkin diatur dalam undang-undang perdagangan di 105. Nah, saya coba untuk kemudian memaparkan dari perspektif yang berbeda, yaitu terkait dengan 106-nya. Tapi ini berhubungan dengan hak distribusi eksklusif dalam sistem penjualan langsung atau direct selling berdasarkan merek dagang terdaftar. Saya sebagai pengamat sebetulnya kalau kita lihat tentang pyramid scheme ya, itu normanya sebetulnya sudah jelas. Kalau kita lihat undang-undang di 7.12 itu adalah deliknya delik formal. Seharusnya memang tidak perlu menegaskan kepada adanya korban seharusnya. Seperti di KUHP mungkin terkait dengan pasal pemalsuan surat itu ada yang dirugikan sebetulnya, itu sudah masuk karena baru sepanjang kriteria di pasal 30 Permendag 70 2019. Jadi dari sekian yang saya amati itu perkara-perkara piramid scheme ini sangat banyak yang kemudian tidak teraplikasi ya, sehingga putusannya tidak memuaskan bagi orang pencari keadilan. Misalkan kalau kita lihat perkara-perkara misalkan yang baru-baru ini adalah putusan Mimel, ya kan? Nah, itu padahal diterapkan Undang-Undang 7 2012 tapi tidak bisa, sehingga tidak terpenuhi unsur, bahkan free-strat putusannya beda. Terus kemudian ada putusan perkara Bring for Freedom di PN Barat. Saya juga coba eksaminasi, ternyata malah yang terbukti adalah pasal 378-nya. Saya baca putusan 3 PN-nya ya, putusan 3 PN-nya. Terus kemudian
Yang saya merasa punya harapan adalah saya sebagai pengamat adalah bahwa ini bisa diterapkan, yaitu terkait dengan Wondermind. Ya kebetulan rekan saya Pak Juliarman nanti mungkin akan menyampaikan. Inilah putusan tentang penerapan undang-undang perdagangan yang sangat ini memiliki efek jera ya. Tapi ya nanti mungkin akan dikomentari oleh Pak Ahmad. Kalau saya dari terkait dengan hak distribusi eksklusif dalam sistem penjualan langsung direct selling berdasarkan merek dagang terdaftar. Ini berdasarkan Undang-Undang 7/2012 tentang perdagangan. Jadi apa sebetulnya yang dimaksud dengan distribusi barang secara tidak langsung dan distribusi barang secara langsung atau direct selling. Jadi ini uraiannya. Jadi sebenarnya sifatnya adalah hanya berkaitan dengan rantai distribusi yang berbeda. Kalau itu bersifat umum, yang tentu langsung jaringannya lebih pendek ya. Kalau yang secara langsung dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus melalui sistem penjualan langsung secara satu tingkat single level atau multi tingkat atau multi level. Jadi di sini kata khusus ini berkaitan dengan frase eksklusif. Dari Wondermind sendiri, ownernya itu divonis 15 tahun dan denda 10 miliar. Itu adalah vonis pertama dan maksimal yang pernah ada sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 diundangkan. Kemudian para leader sendiri juga ada yang ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan peran masing-masing, sesuai dengan bobot perannya bagaimana. Itu ada sekitar 5 orang, jadi total 6 orang. Karena kami terbatas, yurisdiksi kami waktu itu terbatas, kami bertugas di Papua dengan seluruh jaringan dan kaitannya dengan kasus ini, locus delicti dan tempus delictinya, maka kami harus menetapkan sesuai dengan peran dan bobotnya, sesuai dengan locus dan tempusnya. Jadi waktu itu kami berhasil menetapkan 5 orang beserta ownernya. Ini adalah kasus yang sangat complicated, sangat berat dan rumit bagi kami karena belum ada patokan waktu itu, belum ada jurisprudensi di kami kasus yang sebagai contoh atau orang yang bisa kami tanyakan tentang hal ini. Dengan keterbatasan kami bisa bertemu dengan Pak Joko Kumara waktu itu sebagai ketua APRI. Kami diskusi dengan beliau dan akhirnya berhasil memberikan kesimpulan sesuai dengan apa yang memberikan saran-saran hukum atas undang-undang ini, dan juga kita bisa mengungkap ini sampai ke akar-akarnya. Tidak ada satupun pasal yang atau undang-undang yang kami bisa contoh untuk menyeret ownernya. Kalau boleh tahu apa sih Wondermind itu sejenis apa sih? Mungkin Abang bisa ngejelasin Wondermind itu marketing plan yang mereka gunakan bagaimana, cara perekrutannya bagaimana. Mungkin Abang bisa ngejelasin kenapa akhirnya si owner ini beserta top leadernya bisa dikenakan pidana, bahkan bisa dipenjara lama. Ya, jadi waktu itu Wondermind ini di websitenya, kemudian cara mereka memperkenalkan kepada para calon customernya. Mereka adalah perusahaan dari Los Angeles, berdiri dan berkantor di Los Angeles, berpusat di sana. Kemudian mempunyai sistem yang skema papan, yang mereka bilang board system dengan executive board dan standard board. Nah, di situ mereka mendapatkan keuntungan dari bonusnya ini adalah hasil dari rekrutan. Jadi komisi itu didapat dari rekrutan. Pertama joinnya berapa, Pak? 3 juta sekian, 3 juta 350 kalau tidak salah. Pertama join 3.550.000. Iya. Kemudian diperoleh keuntungan dari situ. Itu dengan rekrutan itu si customer mendapatkan hak untuk membuka online booking online, bisnis online yang mereka bilang, yaitu dari bisa booking pesawat atau booking hotel. Kemudian setelah itu mendapatkan bonus kamar hotel. Mereka dapat voucher ya? Voucher ya. Voucher tiket pesawat dan voucher hotel. Ya. Kenyataannya vouchernya bisa dipergunakan atau tidak, Bang? Vouchernya bisa.
vouchernya bisa. Ini bisa, tapi tidak senilai dengan jumlah yang mereka keluarkan. Oh bisa, tetapi gitu ya. Tapi tetapi- tetap ada biaya yang dikeluarkan. Iya, dari 3 juta sekian yang disenilai dengan voucher itu hanya 750.000. Jauh. 3 jutanya untuk dipakai untuk membayar bonus-bonus yang atas, Oh. kemudian juga membayar keanggotaan mereka, dan sangat tidak sebanding dengan keuntungannya. Oh, berarti kita join 3.750.000, terus nanti yang si join ini akan mendapatkan voucher hanya senilai 700.000. Ya. Berarti selisihnya yang 3 juta sekian itu dibayarkan untuk bonus-bonus orang lain yang sudah mereka rekrut. Oh, mungkin di situ skema piramidanya ya sampai. Menjalankan bisnisnya selama 2 tahun dengan nama lain, dan kemudian lari itu dengan keuntungan, dan kemudian lari ke Singapura, kemudian balik lagi menjalankan bisnis yang sama dengan nama lain. Bu Ina. Problem yang kita lihat sekarang adalah semakin canggih ya skema piramida atau skema Ponzi. Kita ambil contoh skema Ponzi yang terjadi di Amerika, yaitu Bernie Madoff itu di 2009 dia dihukum 163 tahun penjara di usianya 60 lebih. Jadi itu 2 kali usianya. Nah memang 15 tahun itu kurang kalau Bu Ina, hukum di Indonesia itu kurang, karena di beberapa negara yang maju semua hukumannya adalah seumur hidup. Nah ini buat kapok, dan memang korbannya banyak sekali, jadi benar-benar harus hukumannya tuntas gitu. Nah kan kalau tidak tuntas saat 15 tahun keluar, mereka kemudian akan menciptakan money game baru atau skema Ponzi, skema piramida yang baru. Ini yang kita khawatirkan. Bahkan Badan POM juga sudah mulai membuka itu ya, supaya kita mungkin lebih erat dan lebih tertata dengan rapi industri direct selling ini untuk segala perizinannya dan terproteksi produknya. Demikian acara talkshow kita hari ini. Luar biasa. Lagi saya Ina Rahman, moderator sekaligus Sekjen API, mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita bertemu di tahun depan dengan talkshow yang lebih sempurna, lebih ramai, dan lebih luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana acara Apli Talk Show tadi? Sungguh sangat bermanfaat banget buat semuanya untuk mengetahui tentang investasi legal dan juga agar masyarakat lebih waspada terhadap kerayuan dari investasi legal. Oke, selanjutnya nanti aku akan bahas di blog aku. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dah.